Setelah sekitar 2 jam kami nongkrong, kami memutuskan untuk kembali ke kamar kami masing-masing buat istirahat. Dan gak lama setelah itu pun saya tertidur. Pada tengah malam, tiba-tiba saya terbangun dan melihat seperti sosok tinggi besar berjubah putih dari ujung rambut sampai kaki yang berada di tembok dekat pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 631. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Lancar terus rezekinya, sehat selalu. Minggu awal Desember yuk jalan bareng-bareng PMK. Itu pengumuman pertama ya. Ya, Bener-bener di minggu awal PMK. Nggak mahal, menurut kita nggak mahal lah ya. amin. Amin gitu. Dan kita bisa senang-senang perjalanan sama 2 hari 1 malam di Jawa Barat. Siapapun boleh ikutan. Jangan lupa nabung dari sekarang ya, biar Ya. kita bisa jalan-jalan akhir tahun bareng PMK. Betul. Halo teman Kliwon, ada kabar gembira untuk kita semua. Apa tuh? Sekarang podcast Malam Kliwon ada YouTube Membership. Nah, cuma Rp20.000 teman Kliwon bisa menikmati keseruan-keseruan di balik layar kamera kami. Nah, terus teman Kliwon itu bisa live bareng kita tiap bulan. Jadi teman Kliwon bisa nanya apa aja, Silakan saudara yang ingin bertanya bisa tuh di situ nanti ya. Terus juga bakal ada video-video uncut, uncensored, dan semua momen seru, saudara. Ayo, makanya gabung sekarang cukup dengan 20.000. Iya, tinggal klik tombol join membership. Ulala. Cibe babi. Join membership. Betul. Terima kasih juga buat semua teman Kliwon yang selalu support kita dengan join membership, Ya, dengan beli merchandise di Pasar Malam Kliwon. betul sekali. Pengumuman kedua adalah kami bangga dan kami benar-benar salut sama teman Kliwon yang bekerja dari pagi sampai malam. Apalagi banyak teman Kliwon ojek online ya. Betul. Atau driver online gitu. Salut. Ini beneran kami salut. Ketimbang cahaya langit. Aduh. Iya, pokoknya apapun pekerjaannya indis Betul. ekonomi, selama Betul. kalian masih bekerja mencari nafkah buat keluarga, kalian pahlawan lah. Betul. Wah, Karena yang menurut kalian itu berat belum tentu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak adil. Cerita pertama, Bolanya ditinggal tuh di tiang corner. iya. Boleh ditinggal di tiang corner biar serah, ambil. Iya. Tendangan pojok dah. Bruno Fernandes ada tuh. Jalan aja udah. Lo pernah ngeliat itu nggak? Yang bolanya ditinggal Di garis. Iya. Terus diambil kartu kuning. Ini Itu Leipzig. kalau kita yang ngambil kena tuh. Kena kartu. Aduh. Ayo, cerita Nah. pertama dari mana, bro? Karena tadi adalah kita mengapresiasi teman-teman yang bekerja di jalan ya, pagi, siang, sore, malam. Tadi khususnya yang keceletuk adalah teman-teman ojol. Nah, cerita di pertama ini ada kaitannya nih. Wih. Karena judulnya Curanmor menggunakan ilmu hitam. Wow, curanmor. Curanmor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bimo dan Mas Danu. Perkenalkan, nama saya Gara. Cerita ini terjadi tahun 2010, sekitar tahun itu. Waktu saya kuliah di salah satu universitas negeri di Malang. Waktu itu saya ngekos di pinggir jalan raya dekat dengan area kampus. Kos-kosan saya ini terdiri dari 16 kamar yang terbagi di 2 lantai letter L. Pelataran kamar bawah digunakan untuk parkir motor, dan di ujung masing-masing lantai terdapat 3 kamar mandi. Semoga terbayang. Saya menempati kamar di lantai 2 dekat dengan kamar mandi. Kos-kosan saya ini selalu ramai karena pada saat itu media sosial belum semasif sekarang. Dan kami para penghuni kos selalu menghabiskan malam dengan bermain gitar, bermain PS, dan kegiatan-kegiatan lain khas anak kos cowok. Apa ini, saya nggak tahu. Namun pada suatu malam, seingat saya saat itu hari Sabtu,
kos-kosan menurut saya menjadi sangat sepi. Entah perasaan saya aja atau bagaimana, tapi saya merasa kosan saya tuh sunyi sekali pada waktu itu. Sekitar jam 8 malam, saya ngajak senior saya sebelah kamar buat sekedar nongkrong di depan kamar. Saya bikin kopi untuk berdua dan kami duduk menghadap depan di railing tembok depan kamar saya. Di tengah saya mengobrol berdua, terdengar langkah kaki di belakang kami menuju kamar mandi. Kami kira itu adalah tetangga baru kamar kami yang berjalan ke kamar mandi. Setelah lebih dari 15 menit, gak ada orang yang keluar di area kamar mandi. Dan setelah kami cek, ternyata semua kamar mandi dalam keadaan terbuka. Dan di lantai 2 itu gak ada siapa-siapa selain kami berdua. Ya udahlah, kami anggap aja kalau itu tadi dalam tanda kutip penghuni lama yang ingin nyapa kami. Setelah sekitar 2 jam kami nongkrong, kami memutuskan untuk kembali ke kamar kami masing-masing buat istirahat. Dan gak lama setelah itu pun saya tertidur. Pada tengah malam, tiba-tiba saya terbangun dan melihat seperti sosok tinggi besar berjubah putih dari ujung rambut sampai kaki yang berada di tembok dekat pintu. Karena saya berada dalam kondisi setengah sadar, saya pikir itu adalah mukena atau kain yang saya gantungkan di sana. Tapi setelah dipikir-pikir, mukena siapa itu? Orang saya pakai sarung kalau sholat. Nah, saya berusaha baca-baca ayat Quran sebisa dan seingat saya, sambil berubah posisi membelakangi pintu dan berusaha memejamkan mata. Sampai akhirnya terdengarlah suara azan subuh. Dan saya bangun sholat, lalu segera keluar kamar. Selain karena masih kaget dengan rangkaian kejadian semalam, saya juga ada agenda jogging dengan teman-teman kampus saya. Ya lumayanlah buat melupakan ketegangan semalam. Singkat cerita, sore menjelang maghrib, saya kembali ke kosan nih. Setelah mandi dan sholat, saya merasa lapar dan rencana keluar membeli makanan pakai motor. Di perjalanan saya dari kamar menuju parkiran tuh, saya nyium bau kembang yang wangi sekali, semacam perpaduan melati dan bunga sedap malam. Dan ternyata di kosan itu hanya tersisa sekitar 3 atau 4 orang termasuk saya, di mana teman-teman yang lain juga di dalam kamarnya masing-masing. Ya saya cuek aja keluar kamar, ambil motor dan juga pergi. Setelah selesai makan, saya pulang ke kosan dan parkir motor di tempat saya biasa parkir. Dan bau kembang itu masih ada, bahkan semakin kuat. Dan gak tahu kenapa saat itu saya jadi ngantuk sekali. Ya saya merasa itu efek kekenyangan sehabis makan. Saya pun masuk kamar, mengunci pintu dan rebahin badan. Gak terasa saya tertidur pulas sampai hampir jam 6 pagi. Saya pun langsung mandi dan siap-siap berangkat kuliah, karena hari itu saya ada kelas praktek di jam 6:30 pagi. Setelah bersiap, saya terkejut. Motor saya udah gak ada di parkiran. Dengan perasaan campur aduk, saya ngelilingin parkiran motor. Dan benar, saya gak menemukan motor saya, yang padahal sudah saya gembok cakram. Dan saya selalu parkir di area tersebut, karena terlihat dari depan kamar saya jika saya menengok ke bawah. Kejadian itu membuat ribut satu kosan. Singkat cerita, saya pun menelpon ayah saya dan beliau bilang gak perlu lapor polisi dan ikhlasin aja motor saya. Nanti kalau ada rezeki beli lagi. Mau, saya mau jadi bapak. Tolong. Setelah kejadian itu saya memutuskan untuk izin tidak masuk kuliah dan pulang ke rumah saya di Kediri. Kemudian ibu saya sempat nanya-nanya ke Pak Kiai dekat rumah saya. Katanya memang benar sebelum kehilangan motor itu saya sempat diganggu oleh suruhan maling tersebut. Sejenis disirap lah bahasanya. Tapi walau alam, saya nggak tahu benar atau enggak. Setelah kejadian itu saya jadi lebih berhati-hati, lebih rajin ibadah, serta jauh-jauh dari hal-hal maksiat kalau di kos-kosan. Nah, atau di kota orang. Sekian ya Mas, terima kasih dan mohon maaf kalau dari penuturan ceritanya berantakan. Sehat-sehat Mas Bimo dan Mas Danu. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
timbul banyak pertanyaan ini dari cerita ini. Pertama, Kegiatan khas anak kos cowok tuh apa sih? Meronce apa? meronce, menenun, Kas tuh kan, daging. nah, kas dalam. Tahu nggak lu daging khas dalam? Tahu nggak, Cil? Ya, gimana? Nggak tahu daging khas. Jadi anget. Kalau khas luar tuh dingin. Jadi kalau pagi, nah nih kalau dalam kan khasnya anget ya. Khas tuh kan kota kan. Apa? Khas Cirebon, Oh enggak juga lah bangke. khas Solo. Misalnya kayak apa khas Solo gitu. Oh, hewan juga bisa. Hewan khas. Sumatera. Iya. Nah, kalau kegiatan khas cowok tuh gimana? Kegiatan khas anak cowok di kosan. Yang tidak bisa terjadi di perempuan. Misal, Repot banget. Ya kan nggak bisa dilakukan sama perempuan. misal mijet jakun. Oh, iya. Lah iya dong. Ngelus-ngelus jenggot. Nah, itu masih bisa kalau perempuan ada jenggotan. Lah. Dulu tuh lambang ada dulu ya kalau nggak salah gue ngebaca di mana gitu, lambang cantik perempuan tuh dari kumis atau brewok gitu. Itu di satu daerah tertentu kali. Iya. Tapi kan bisa cewek berarti brewokan. Ya cewek kan juga bisa ngelus-ngelus jakun. Mana ada? Jakun cowok Oh iya benar. kan bisa tetap. Ya itu jadi pertanyaan ya, mungkin teman Kliwon silahkan tulis di kolom komen lah. Kegiatan khas cowok tuh apa biasanya? Nah, tadi ini berarti asumsi akan gangguan makhluk gaib itu datang dari Pak Kiai dong. Oh iya. Iya kan? Kehilangan motor biasa lapor polisi. Ini lapor Kiai. Berarti kan ada yang bergeser nih. 2010 bos. Oh, udah lama berarti bergesernya ya. Bapak kan semenjak lahir langsung rebel. Kagak. Terus motor hilang, telepon Kiai. Itu kayak gimana ya? Tapi di daerah tertentu di Pulau Jawa ini memang begitu. Atau bahkan di daerah-daerah lain yang masih kuat ininya mistisnya. Tetep sih buat. Bukan begitu Pak. Sebagai seorang playmaker, kalau Bapak lagi kepegang bola, saya nyelamatin begitu. Gimana? Nggak percuma lapor Pak. Kalian aja deh, gue udah goblok orang tolol. Apa lagi yang kedua tadi? Oh, enggak nih. Apa tadi? Satu. Ini dia nih. Selain karena masih kaget dengan rangkaian kejadian semalam, saya juga ada agenda jogging dengan teman-teman kampus saya. Lumayan untuk melupakan ketegangan semalam. Kenapa harus terus di-emphasize yang begini-begini ya? Maksud saya, emang kosan cowok semua tegang kalau malam? Mungkin tim kesayangannya hampir kebantai. Nah itu, jadi kalau teman Kliwon punya anak cowok, nih ciri-ciri kayak gini nih harus di-emphasis gitu. Kosan cowok tuh selalu tegang kalau malam. Kenapa tuh? Gitu. Waktunya tegang. Waktunya buka grup Telegram. Aduh. Dan yang terakhir nih. Ini dia nih, mana nih? Nah, kejadian itu cukup membuat ribut satu kosan. Nah itu maksud gue tuh. Jadi motor hilang, semua pukul-pukul. Kayak kecet GTA anjing. Gue malah mikirnya coba lu baca lagi tadi kalimatnya gimana? Kejadian itu cukup membuat ribut satu kosan. Iya. Ketinggalan. Lo pernah ke Taman Safari kan? Yang ke pusat primata itu. Ada yang satu gelantungan yang teriaknya gitu tuh. Gimana?
Yang gimana tuh? Iya kan? Kok teriaknya kesian? Ada monyet yang begitu. Itu orang miskin kali. Kagak. Ada kan yang Pas dibuka topeng petugas. Petugas. kan ada yang berisik tuh. Ya. Kan gue pernah bikin kontennya. Kan embu gitu. Ada yang bumbu. Oh, ada lagi. Ada yang nyautin ya. Gitu yang kayak orang. Oh, tukang minyak. Kagak, petugasnya kecekek di atas. Tolong saya. Dicekek orang hutan. Tangannya masih megang pisang. Oh, iya. Tolong saya. Pisangnya di tangan. Oh. Dicekek Nanti orang deh hutan. cek YouTube deh. Ada itu jenis primata itu. Jadi dia mengembungkan lehernya iya, itu. Iya. Tahu. Kayak orang anjir pertama-tama. Kakak gitu. Buka topeng. Orang. Nama saya Taufik. Membuat ribut satu kos. Bego. Berarti itu indikator ya. Jadi kalau guys, motor irang, langsung dudak dua. Satu kosan mosing. Kosan pukul-pukulan. Aneh. Ya. Berarti ilmu sirep itu nggak sesimpel itu ya. Kalau berdasarkan cerita ini ya, rangkaiannya tuh banyak gitu. Dari awalnya ada suara jalan. Kalau yang kayaknya ya menurut gue ya, yang mendekati si motor ini hilang aja sih si gangguan sirep ini. Iya. Yang tadi bau tadi tuh. Kalau ngantuk. Iya, yang bikin dia ngantuk. Tadi. lah berarti yang ada jalan menuju kamar mandi taunya bukan. Nah, itu kalau menurut gue tuh beda sequence menurut gue ya. Terus yang ada kayak dibilang mau kena tadi. Iya. Nah tapi kan di terakhir dia bilang setelah kejadian tuh memang benar sebelum kehilangan motor itu saya sempat diganggu oleh suruhan maling tersebut gitu. Nah iya, gue mikirnya kayak kejauhan dah kalau Makanya kejadian dari kemarinnya mah. Iya kan, beda sequence gitu. karena kalau dulu kan simple menurut gue. Cukup dengan sapu tangan hipnotis. Bob. Oh, sama bius tete. Itu manjur banget itu. Nah itu manjur banget tinggal. Gitu. Hilang dah motor nih. Disamperin. Ya udah dah. Mana? Jupiter Jet gue liau juga gak apa-apa. Yang penting gitu ya begitu. Sekarang kredit GoPay udah boleh bawa Iya, pulang. 300.000 bisa pulang motor Yang lagi. penting gue minum es moni. Penting malam ini ngelamut. Let's go. Yang penting dapat bola gantung. Iya. Yang penting dapat bola tanggung. Oh sama ini. Ini terakhir nih. Terakhir. Aduh anjir. Nggak apa-apa kalau ikhlasin aja. Nanti di insert ya Cil ya. Ini sekalian gue mau promosiin komunitas menarik ini nih. Nanti nih. Tidak perlu lapor polisi dan mengikhlaskan motor saya. Nanti kalau ada rezeki beli lagi kata ayah saya. Mungkin komi. Apa tuh? Komunitas motor mini. Iya. Nah, buset touringnya jauh-jauh bos. Lo lihat Instagramnya lucu banget kalau touring. Pakai helm beneran. Lihat motor Instagram nih mini. di insert dah. Tuh kita promosiin gratis komunitasnya. Respect abang-abang. Respect. Komi. Tapi motor hilang dan langsung beli lagi tuh teman kuliah gue ada lah kayak gitu. Ada tuh. Motornya hilang. Heeh. Motor dia nih Satria F. Gue inget banget Satria F warna hitam. Oke. Hilang di kosan. Nah, dia takut dimarahin sama bokapnya Oke. karena motor baru. Oke. Akhirnya dia beli motor lagi yang sama persis kayak motor dia yang hilang. Wajir. Sampai platnya dia bikin lagi yang sama. Dibikin plat palsu gitu lah. Nah, pas pulang ke Bekasi, bokapnya ngeliat motor tapi ada yang aneh. Akhirnya ketahuan. Gak usah jauh-jauh. Gue juga. Tapi handphone. Sampai ke Roxy gue. Nyari yang sama persis kan, biar nggak diomelin. Gue kiper kan. HP gue 3315. Brak hancur. Dulu tuh warnanya hijau muda kalau nggak salah. Iya kan? Wah rusak nih.
Gua ke Roxy, benerin berapa? 400.000 apa zaman dulu. Apalah harganya 1,2. Aku beli baru aja dah. Sama persis. Keren. 3315. Aduh, ya jadi bola lah gua. Oh, Pedrosa. Anjir beneran kecil ya motornya. Iya, Tapi orangnya gede-gede itu. Ya orang gede lah, Oh. Pak. Nggak tahu. Nanya. Namanya motor sekecil itu kan dengkul mentok Mendingan motor kecil orang gede daripada orang kecil motor gede. mending nggak ada mendingnya. Wih, Harley jalan sendiri. Oh ada. pas ditegesin. Oh ada deng. Saya kira jalan sendiri. Oh ada. Sesimpel itu komennya. Itu warung kopi di puncak. Malam-malam. Mungkin di tikungan-tikungan. Harley jalan sendiri. Harley jalan sendiri. Ngomong. Oh, ada. Aman. Aduh. Nyeruput lagi kok. Iya. Ada ternyata. Orang kecil motor gede. Oke, cerita berikutnya kiriman dari teman Kliwon. Halo Mas Bimo dan Mas Danu serta seluruh pendengar PMK. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jovan. Ini nama samaran dan saya cowok by the way. Saya berasal dari Kabupaten Banyumas. Oke. Saya ingin menceritakan 2 pengalaman supernatural yang saya alami bersama dengan mantan pacar saya. Sebut aja namanya Tata. Waktu masih pacaran dulu. Sekarang kami udah putus. Kedua pengalaman supernatural ini kami alami pada tahun 2017. Kejadian pertama saat saya sedang jeda semester kuliah antara bulan Desember sampai awal Februari. Sedangkan kejadian kedua itu saat masa perkuliahan antara Maret sampai Juni. Yang jelas terdapat jeda yang cukup lama antar kejadian tersebut. Ini cerita pertama. Waktu itu kalau nggak salah saya masih berstatus mahasiswa semester 2 dan mantan saya SMA kelas 3. Saya kuliah di Jogja namun sedang di rumah karena libur semester. Sedangkan mantan saya ini sekolah di Kabupaten Banyumas. Dia sedang ada acara penting dan mendadak di tempat saudaranya yang ada di Kabupaten Sleman. Ini terjadi saat kami sedang teleponan sekitar jam 10 malam. Saat itu saya berada di kamar tamu rumah saya, sedangkan mantan saya ini ada di balkon lantai 2 rumah saudaranya. Saat telepon, saya nanya, "Ini telepon di mana? Kok sepi?" Kemudian dia menjawab, "Ini di balkon lantai 2 rumah saudaraku. Di sini tok yang sepi, yang lain di bawah." Lalu dia menjelaskan lokasi rumahnya hingga kondisi di dalam maupun sekitar rumah saudaranya. Rumah saudaranya ini berada di tempat padat penduduk dekat kampus. Kanan, kiri, belakang diapit oleh rumah tetangga. Sedangkan depan rumah merupakan lapangan rumput seukuran 2 kali lapangan voli yang memanjang. Kami telepon seperti biasa dengan topik pembicaraan seperti orang pacaran pada umumnya di tahun itu. Kemudian pada salah satu topik obrolan, setelah saya selesai bicara dan nunggu tanggapannya, mantan saya hanya terdiam. Waktu itu kami memiliki kebiasaan untuk memberikan tanggapan seperti olah gitu setelah lawan bicara selesai, sebelum memberikan tanggapan yang semestinya. Saya berpikir, mungkin ini lagi ada saudaranya kali ya, jadi di mute. Pikiran ini muncul tanpa saya nengok ke layar HP saya. Tapi sekitar 10-15 detik kemudian, saya mendengar dia berteriak, gitu. Dan kemudian teleponnya mati. Wah, saya kaget bukan main. Saya yang tadinya tiduran dalam kondisi hampir tidur, sambil megang HP di telinga langsung lempar HP ke meja sambil duduk bengong karena otak nih lagi kurang sadar tapi jantungnya kelewat sadar. Setelah itu saya langsung chat dia lagi dan baru dibalas sekitar 15 menit kemudian. "Besok tak ceritain. Dah ya, turu-turu." Di sini saya khawatir takutnya ada hal gawat yang terjadi. Tapi apa boleh buat?
saya pikir lebih bijak untuk langsung menurutinya. Besoknya dia tanya ke saya, "Kamu kemarin denger apa aja?" Saya jawab, "Abis aku ngomong, kamu tuh diem agak lama, terus tiba-tiba teriak. Abis itu kamu matiin." Dia kaget, karena setelah saya ngomong, dia langsung nanggepin. Tapi waktu dia belum selesai ngomong, dia dengar ada suara hihi gitu di telepon. Suaranya itu suara cewek, nadanya tinggi tapi lirih banget. Abis denger ini, dia diem sebentar, terus dia bilang, "Halo? Halo mas? Denger nggak?" Kemudian karena dia pikir sambungan teleponnya mati dan mungkin kepencet aplikasi YouTube atau musik, akhirnya dia lihat layar HP dan ternyata teleponnya masih nyambung. Nggak ada kepencet aplikasi apapun. Tiba-tiba teleponnya seperti terloudspeaker sendiri dengan suara hihihi gitu. Suara tertawa wanita dengan nada tinggi yang diawali dengan lirih, kemudian sekejap menjadi keras hingga suaranya pecah. Setelah mendengar itu, dia teriak dan refleks mematikan telepon. Langsung lari ke bawah. Keluarga dan saudara-saudaranya yang lagi ngumpul di bawah langsung menanyakannya karena dia lari dari atas. Tapi anehnya nggak ada yang dengar dia teriak. Mungkin karena suara teriakannya yang ngarah keluar rumah kali ya. Waktu itu kami mengambil kesimpulan bahwa ada gangguan frekuensi yang mungkin terjadi selama panggilan berlangsung. Meskipun sebenarnya bukan sesuatu yang masuk akal karena kami telepon pakai aplikasi BBM. Dan kami menggunakan sinyal internet. Oke, lebih gak masuk akal lagi, itu gak dipencet loudspeaker, tapi kenapa suaranya keluar dari speaker utama? Tapi akhirnya kami maklumi aja sebagai gangguan frekuensi atau bug. Case close, mari kita masuk ke kejadian kedua. Kejadian kedua ini terjadi saat kami sedang teleponan sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Posisi saya di kos di Kabupaten Sleman, sedangkan mantan saya lagi di rumahnya di kamar di Kabupaten Banyumas. Malam itu seperti biasa kami teleponan. Posisi saya sangat ngantuk karena pulang dari kegiatan organisasi kampus, jadi udah setengah sadar tapi masih saya kuat-kuatin melek lah. Saya sedang dengerin mantan saya cerita sambil rebahan terlentang dan memejamkan mata dengan posisi lampu kamar menyala dan pintu kamar tertutup. Durasi kami telepon udah sekitar 15 menit. Anehnya saat menutup mata, tiba-tiba saya seperti melihat gambaran mantan saya yang mengenakan kaos warna cerah, sedang telepon dalam posisi tengkurap di kasur, menempelkan teleponnya dengan tangan kirinya ke telinga kirinya dan berbicara. POV-nya saya berada di depan mantan saya yang waktu itu membelakangi pintu, menghadap ke tembok. Dan saya merasa sangat kecil, seakan saya hanya semut di atas kasur yang sedang memandangnya. Saya lihat kamarnya, lampu di atas kamar berwarna putih menyala, pintu kamar terbuka seperempat. Beberapa barang yang ada di meja samping pintu, pakaian yang tergantung di pintunya, cermin di tembok balik pintunya, dan warna spray seperti motif warna biru. Gambaran yang saya lihat ini nggak jernih 100%, tapi masih cukup untuk bisa dicerna. Saat melihat gambaran itu, saya langsung memotong pembicaraannya dan mengatakan, "Kamu lagi ngobrol sama siapa?" Dengan sedikit jeda, dia menjawab dengan tegas dan heran, "Sama siapa? Ya sama kamu lah." Saya nimpali dengan tegas, "Enggak, kamu lagi ngomong sama siapa?" Seketika hening. Lalu beberapa saat kemudian saya mendengar suara mantan saya seperti ingin teriak tapi nggak bisa. Panik, takut, bercampur ingin menangis. Diikuti dengan suara pintu yang dibuka dengan cepat dan gagangnya menabrak cermin di balik pintu. Lalu saya langsung melek. Terus saya mikir, loh, aku ngomong apa ya?
kok bisa ngomong kayak gitu? Dilanjutkan dengan berbicara di telepon karena teleponnya belum mati. Halo? Halo? Kamu kemana? Kemudian karena saya juga takut dan bingung, akhirnya saya matikan dan chat dia. Sembari menunggu balasan, saya berpikir dengan keras. Yang barusan itu apa ya? Gambaran apa gitu? Kok bisa aku ngomong kayak gitu? Gak sampai 5 menit, dia membalas. Mas, jangan aku nakutin lah. Saya bingung nakutin gimana. Saya telepon lagi dan dia angkat. Kenapa? Kok hilang? Mas lah, jangan aku nakutin. Nangis loh aku. Loh, nakutin gimana? Gak tahu ya. Tadi tiba-tiba kayak ngelihat kamu di kamar pakai baju cerah. Wah. Terus spray biru gitu. Bener gak? Loh, kok bisa tahu sih? Gak tahu. Tiba-tiba muncul. Terus tadi kamu ngobrol sama siapa? Ya sama kamu tok lah. Aku sendirian di rumah. Ini orang tuaku pas banget pulang, jadi berani angkat telepon lagi. Terus tadi tuh siapa? Hah? Siapa gimana? Tadi ada suara cewek dari telepon. Kayak mau teriak tapi gak bisa. Kayak gitu. Terus aku lari lah. Orang jelas banget suaranya. Lo yang gak tahu. Lah tadi kamu ngobrol sama siapa? Kamu ngeliatnya gimana? Aku cuma lihat kamu tok lagi teleponan, tapi gak tahu kenapa aku ngerasa kamu tuh ngobrol sama orang lain. Terus tiba-tiba kamu kayak mau teriak. Terus ada suara pintu, abis itu hilang. Wah, edan, apa yang dari Jogja tuh ikut ya? Kami mengakhiri percakapan malam itu karena menurut kami terlalu berisiko untuk dilanjutkan. Pada hari berikutnya, kami bertukar pikiran untuk memahami kedua kejadian tersebut, dan kami curiga bahwa yang dari Jogja itu kebawa. Karena pola dari kedua kejadian itu mirip. Ya, setelah itu nggak ada kejadian aneh lagi. Dan hingga kami berpisah, kami belum menemukan kesimpulan konkret atas dua kejadian ini. Sekian dari cerita saya, terima kasih. Terima kasih. Terakhir Dencil begini nih habis minum sesuatu. Orang ngantuk ini Mas Yovan ini. Tapi melihat bayangan sendiri ya. Lihat bayangan sendiri. Pacarnya. Kagak gue tadi. Tapi lihat bayangan sendiri kaget gitu gimana ya. Kayak anak kecil jadinya. Kayak kucing. Iya, oh iya kayak kucing. kucing ya. Langsung naik rambutnya. Ngelihat air. Iya, ini mungkin kejadiannya mirip-mirip ketika lo lagi ngelihat orang yang mau kesurupan nih menurut gua. Jadi kayak ada ada layer tambahan di mana lo nggak ngelihat si orang ini kayak semestinya. Ya. Misalkan Bimo mau ketempelan nih. Nah, gua ngelihat dia mukanya bisa berubah gitu. Lagi ada di part of transisi dimensi lain gitu kan. Kalau di dunia ini kan ada layer 1, layer 2 gitu ya kalau nggak salah gitu mah. Iya, jadi kayak lo sokap nih gitu. Lu ngelihat guanya bisa aneh. Iya. Gua ngelihat lu sebalik sama gitu. Ya itu, masa transisi itu kan ngawang kan. Kayak ya gitulah. Susah nih dijelasin. Iya, jadi kan dia si ceweknya ngedenger, dianya malah ngedenger dari sisi sananya gitu. Iya. Bisa sih dijelaskan. Ya sudahlah, tapi jadi kayak ada satu sosok yang selalu nimbrung di antara percakapan mereka berdua gitu. apa ya sosoknya ya? Makanya kalau teleponan tuh jangan suaranya doang. Lah, bener kan? Video call tapi pakai laptop gini. Kayak orang dulu. Pakai Skype. Iya, jadi menghindari hal-hal yang seperti ini gitu loh. Iya. Kan enak kalau ada videonya jelas gitu loh. Ngobrol sama siapa, lawan bicara sambil ngapain. Banyak di record lah gitu biasanya. Ya.
Nggak bisa tapi sekarang kalau di WhatsApp di apa gitu kan nggak bisa. Screen record masa nggak bisa? Kayak tahu gue nggak bisa. Lah. Bisa. Bisa. Oh, Bisa lah. Bahaya. Mungkin suaranya nggak keluar. Di record bisa. Nggak pakai HP satu lagi, nggak. Ada juga yang begitu. Apaan sih nih? Dah.